memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Saksana. Kalian bisa panggil saya Sasa. Nah, dan sebagai mahasiswa dari Universitas Tadulako, di sini sebagai mahasiswa LP. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya mau tanya, ada yang sudah hadir? Bagaimana kabarnya? Kalian semua sudah makan tadi? Sudah. Sebelum kita mulai materi kita berdoa bersama dulu. Oke, kita berdoa Everyone, before we start here, let's start and pray again. Nah, sebelum memulai materi benar, kalau kita sedikit dulu supaya karena jam-jam tahu kan. Boleh berdiri. Jadi kalau kalian bilang pagi tetap sekali, kemudian 2 kali, kalau sore 3 kali kalau malam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, siang. Oke, siang, sore, pagi, malam. Ini udah bagus. Sudah, kamu dulu. Pagi, sore, siang, malam. Pagi sampai malam. Baik, jadi materi kita ini gambar handphone atau handphone. Jadi kami jelaskan aku tuh handphone. Nah, baik.
ada negatif, ada lagi dampak negatif handphone, terus cara mengatasi negatif handphone. Nah, kalian semua kan sudah tahu kan apa itu manfaatnya handphone kalian belajar. Pasti sudah. Nah, jadi manfaatnya handphone untuk belajar yang pertama itu membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, sudah tahu. Terus yang kedua itu ada menggunakan komunikasi. Nah, ada teman juga tahu kalau misalnya handphone itu digunakan untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Itu kan bisa dialog dari teks, video call, itu sebagai media referensi. Jadi dengan adanya handphone kita bisa mencari berbagai referensi pelajaran kan. Materi itu edukasi misalnya. Terus ada mengakses informasi. Nah, dengan adanya handphone kalian bisa mengakses informasi dari mana saja itu. Nah, terus ada eksistensi diri. Nah, bagi siswa yang kayak dalam nulis atau apa yang harus itu kalian bisa melakukan kegiatan sosial nah, terus ada juga dampak handphone. Kalian kan sudah tahu kan dampak positif dan negatifnya handphone. Tadi sudah tahu kan. Nah, terus ada dampak positifnya. Yang pertama itu masih berguna komunikasi. Nah, yang awal dari kan menghindari komunikasi. Nah, terus juga handphone itu juga bisa jadi ladang berjualan. Kayak misalnya kan sekarang sudah ada di TikTok, orang bisa menjual di Shopee. Yang kedua itu ada menambahkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi ini adalah perkembangan orang menggunakan beberapa hari itu. Sekarang sudah ada yang berbeda-beda. Terus yang ketiga itu ada memperkuat jaringan persahabatan. Nah, dengan adanya handphone kita bisa kenal lebih banyak orang dari luar, dari kampung mana kita berbagi lingkungan, misalnya di mana tempat. Jadi seperti itu. Terus ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu mengganggu perkembangan anak. Nah, dengan adanya itu anak-anak juga malas makan kan karena handphone, terus semuanya dan belajar. Terus ada efek rekreasi. Nah, kalian sudah pasti sudah tahu kan efek rekreasi. Kalau terlalu lama dan itu ada rawan terhadap kita kejahatan. Nah, kalau sampai orang juga itu juga terhadap kejahatan. Sama saja membuat hoax. Terus jangka panjang ada pemborosan. Nah, dengan adanya handphone pasti kalian sering melihat data gitu pun sana. Jadi kan berboros. Nah, terus ada cara mengatasi dampak negatifnya. Tapi kami orang kita jual main handphone itu. Setelah itu mengatur waktu penggunaan HP. Gunakan HP sepenuhnya saja. Nah, misalnya kalau misalnya kita menggunakan HP untuk pencarian pelajaran, kalau saya sudah dapat ke HP yang tidak pernah pelajaran sudah berarti
karena di handphone sekarang kan juga banyak kita bisa mencari materi pembelajaran, terus kita juga bisa mendapat video pembelajaran, buku. Terus ada melakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Nah, jadi agar kalian tidak terlalu kesatuan dalam menggunakan handphone, kalian bisa mengisi waktu kalian dengan melakukan kegiatan seperti olahraga, bermain sama teman, belajar sama teman, kayak gitu. Terus ada membatasi menggunakan media sosial dan game. Jadi kalian itu kalau main handphone itu batasi. Kalian harus punya waktu. Harus. Nah, ada terus selanjutnya itu ada langkah-langkah pencegahan penggunaan HP berlebihan. Yang pertama itu membuat jadwal menggunakan handphone. Jadi kalian harus membuat jadwal menggunakan handphone supaya kalian tidak terlalu berlebihan menggunakan handphone. Terus yang kedua itu tidak menggunakan handphone saat belajar. Nah, kalau kalian belajar, kalian bisa kasih tahu untuk handphone supaya tidak terganggu fokusnya. Karena kalau misalnya kalian belajar sambil main handphone, itu kalau misalnya ada notifikasi itu kalian jadi tidak fokus, jadi fokusnya kamu gitu, jadi terbagi. Terus juga mengaktifkan modenya saat belajar agar tidak terganggu dalam terus membatasi waktu bermain game maksimal 1 atau sampai 2 jam per hari. Jadi kalian kalau misalnya terlalu beda dua nih misalnya kalian bisa membatasi waktunya 1 atau 2 jam per hari saja. Terus ada memanfaatkan HP untuk belajar, misalnya mencari materi pelajaran atau menunjukkan dari belajar. Nah, BEM akan menampilkan video singkat kalian lihat. Kemana? Oh, kalian lihat video. Ada pendapatannya tentang video tadi. Pembelajarannya tentang HP.
Jadi, perbedaan dari kedua anti adalah yang pertama itu dia itu yang pertama itu coba dia sepanjang waktu main HP terus. Satunya lagi dia itu menggunakan HP yang bisa dengan cara belajar teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angela dan saya akan menjelaskan materi dari BEM yaitu tentang perbedaan dari dua anak yang telah ditemukan di dalam video. Anak pertama bernama Lucy, jadi yang disampaikan di dalam video tersebut, Lucy merupakan anak yang sangat amat kuat terhadap gadget atau yang biasa disebut sebagai laptop. Terutama dia sangat amat kecanduan oleh game online atau Mobile Legends. Dan hampir di setiap saat saya memainkan Mobile Legends. Berbeda dengan salah satunya yang bernama Emily. Nah, dalam video ditampilkan sebagai seorang anak yang seadanya dan menggunakan handphone sesuai dengan fungsinya seharusnya, yaitu menggunakannya untuk belajar, menyelesaikan tugas, dan juga untuk menghafal waktu saat sholat tahajud maupun sholat. Ada selanjutnya. Jadi selanjutnya punya pertanyaan. Nah, kalian tulis di kertas. Jawabannya saja.
tulis nama. Mem akan pilih untuk membacakan jawabannya. Mem pilih aja. Habis.
Sebutkan dua dampak positif penggunaan handphone bagi pelajar. Jawaban menurutku memperoleh informasi atau data lebih gampang dan bisa tahu saya untuk sebutkan kedua sebutkan dua dampak negatif penggunaan handphone yang sering terjadi pada siswa. Pertama, kecanduan karena sering bermain game. Kedua itu kekurangan fokusnya untuk belajar. Tiga, menurut pendapatku mengapa penggunaan handphone yang berlebihan dapat mengganggu belajar? Karena jika kita bermain game terlalu lama, kita akan mulai kecanduan dan kita akan kembali ke bermain game daripada belajar. Keempat, tuliskan 3 cara yang dapat melakukan untuk mencegah penggunaan handphone secara berlebihan. Yang pertama, mengatur waktu bermain game agar bisa belajar. Yang kedua, berolahraga secara rutin dibandingkan bermain game. Ketiga, berinteraksi juga mengenai di luar metaverse. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan jawaban saya. Yang pertama, sebutkan dua dampak positif penggunaan HP. Yang pertama, mendapatkan informasi dan melatih kreativitas. Kedua, sebutkan dua dampak negatif penggunaan handphone yang sering terjadi di kalangan siswa. Pertama, saya jawab risiko kecanduan dan mengurangi fokus dan semangat belajar. Yang ketiga, menurut pendapatmu, mengapa penggunaan handphone yang berlebihan dapat mengganggu pembelajaran? Saya jawab, jika kita bermain gadget berlebihan, akan kecanduan dan akan mengganggu fokus kita saat belajar. Dan terakhir, nomor 4, tuliskan 3 cara yang kamu dapat lakukan untuk mencegah penggunaan handphone secara berlebihan. Jawaban saya pertama, bikin jadwal saat bermain HP. Kedua, bermain di luar rumah. Yang ketiga, main HP maksimal 3 jam. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan. Sebutkan dua dampak positif penggunaan handphone bagi pelajar. Saya jawab, 1, dapat digunakan untuk mencari bahan agar lebih paham. 2, membantu dalam pelajaran. 2, sebutkan dua dampak negatif penggunaan handphone yang sering terjadi pada siswa. Saya jawab, 1, rekreasi. 2, jika kecanduan maka bisa mengakibatkan kemalasan. Ketiga, menjadi pendapatmu apa penggunaan handphone berlebihan dapat mengganggu belajar karena bisa mengakibatkan kemalasan. Yang kelima, sebutkan 3 cara yang dapat mencegah penggunaan handphone berlebihan. 1, memberi jadwal tertentu kapan saya bisa main HP. 2, sering-sering pergi bermain keluar untuk mengisi waktu luang daripada bermain HP. 3, sering-sering menggunakannya untuk hal yang lebih bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana begini? Pak, Zaman saya dari pengusaha sekolah dan lagi belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasita dan saya ingin bertanya ada menyebutkan kalau salah satu pendapat negatif kalau masalah dari HP itu adalah bukan salah satu dampak positif dari punya HP itu adalah memperluas menjadikan persahabatan. Nah, sekarang itu kan anak-anak di bawah umur 10 tahun banyak yang sudah main game online. Yang membuat mereka punya lebih terekspos pada media-media yang kurang aman. Dan di beberapa game ada hal itu ada yang katanya predator dan pertanyaan itu menurut kami apa yang harus anak-anak lakukan agar mereka aman ketika menggunakan gadget. Nah, katanya bagus. Nah, jadi kalau itu anak-anak menggunakan handphone itu butuh pengawasan dari orang tuanya supaya tidak membuka akses yang seharusnya mereka belum tahu. Itu pengawasan, apalagi ada pengawasan. Atau ada yang mau bertambah? Ada lagi. Kalau ada
Guys, pas mau yang bisa. Ada masih dapat. Tiga itu baik. Oke, Mem, tunggu 5 menit. Ya, sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Berapa jam? Iya. Belum dapat. Biasanya gue bakal mas kok. Ini empat semua. Iya kan? Kalau kita tapi macam aja ya. Oh iya. 2 jam, 12 jam. Iya. Oke, semuanya. Sebelum itu dulu, ya. Yang mau sekali juga Sasa. Kira-kira pertanyaan kemudian oke. Ya, oke. Gimana? Oke, baik, ini adalah tadi materi tentang dampak network dan juga kita juga ada berjauh yang Nah, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini, sebaik kita berdoa bersama. Orang Everyone after we study and learning our religion, pray begin. Itu the teacher.